Akta cerai itu diterima hanya 4 hari setelah mereka membubuhkan tanda tangan pada surat permohonan cerai. Baskara bahkan tidak memberinya waktu hingga tinta di atas dokumen itu benar-benar kering. Eliana Wulandari mengingat dengan jelas hari itu, ketika ia melangkah keluar dari kantor catatan sipil dengan dokumen perceraian di tangan. Mantan suaminya, Baskara Aditama, mengambil lembaran-lembaran kertas itu dengan sikap acuh tak acuh, seolah sedang merobek sebuah kontrak tua yang tak lagi berguna. Kalau sudah selesai beres-beres barang, kabari aku. Dan mari kita tidak saling mengganggu lagi. Kita hidup tenang, masing-masing untuk diri sendiri, kata Baskara lalu membalikkan badan, meninggalkannya. Menatap punggungnya yang menjauh, Eliana tiba-tiba merasa tawa pecah dari dalam dirinya. Tawa yang hampa dan getir. 20 tahun pernikahan, dan hanya itu yang ia ucapkan sebagai kata perpisahan. 4 hari kemudian, sebuah pesan masuk ke ponsel Eliana dari seorang sahabat. El, kamu tahu tidak, sepertinya Baskara sudah menikah lagi. Aku tidak sengaja melihat mereka sedang melakukan sesi foto pre-wedding. Membaca pesan itu, raut wajah Eliana sama sekali tidak berubah. Ia sudah menduganya, karena Baskara telah menjalin hubungan dengan wanita bernama Angela itu selama lebih dari setahun. Hari itu, Eliana sedang duduk di ruang kerjanya. Ia adalah salah satu pemilik PT Agro Niaga Sentosa, sebuah perusahaan distributor bahan pangan skala menengah. Namun, secara de facto, seluruh manajemen perusahaan dipegang olehnya seorang diri. Eliana membuka laptopnya dan mulai menelusuri data pribadi karyawan satu persatu. Divisi Hubungan Klien. Mirna Aditama, Wakil Kepala Divisi. Masa kerja 5 tahun. Adik perempuan Baskara, mantan adik iparnya. Eliana menggulir perlahan catatan kerja Mirna. Laporan kinerja, data perilaku klien, riwayat pesanan. Membuka satu demi satu file, ia menemukan semakin banyak keanehan. Mengapa semua kontak klien adalah nomor ponsel pribadi? Eliana menyimpan file-file itu dan menatap keluar jendela dalam diam. Ia memutuskan untuk menyingkirkan emosi nanti. Sekarang adalah waktunya untuk melindungi perusahaan. Pada saat yang sama, mantan ibu mertuanya, Ibu Hartini, sedang mengobrol dengan para tetangga di dekat supermarket kompleks perumahan. Anakku, Baskara, memulai hidup baru. Dia menemukan istri muda dan cantik, oh ya. Lalu bagaimana dengan istrinya? Si Eliana itu dari dulu sifatnya dingin. Tidak betah di rumah, kerjanya di kantor terus. Laki-laki manapun pasti lelah dengan yang seperti itu. Ibu Hartini menimpakan semua kesalahan pada Eliana, tanpa sedikit pun menyinggung perselingkuhan putranya. Tapi sampai cerai, sepertinya keterlaluan ya, Bu? Yah, setiap orang punya masalahnya sendiri. Yang penting anak saya bahagia. Tak ada sedikit pun penyesalan atau simpati dalam kata-kata Ibu Hartini, hanya pembenaran untuk pernikahan baru putranya. Keesokan harinya, di media sosial Angela, selingkuhan mantan suaminya, muncul unggahan baru. Foto tumpukan tas belanja dari butik-butik mewah di atas sofa. Keterangannya berbunyi, hadiah pernikahan untuk diriku sendiri. Awal dari kehidupan baruku. Aku sangat bahagia. Dalam video yang terlampir, Angela mengeluarkan dan memamerkan belanjaannya satu persatu. Unboxing. Hari ini aku memanjakan diriku sendiri. Tas mahal, sepatu, dompet semuanya dipamerkan ke kamera dengan label harga yang masih terpasang. Katanya setelah menikah harus membatasi diri dalam segala hal. Tapi aku tidak berpikir begitu. Tokoh utama dalam hidupku adalah aku sendiri. Suara Angela penuh percaya diri. Sepertinya ia tidak terganggu sedikit pun bahwa semua itu dibayar dengan kartu kredit Baskara. Malam itu, Eliana mengambil ponselnya dan membuka grup obrolan keluarga. Di grup bernama Keluarga Kita ada Ibu Hartini, Baskara, dan Mirna. Eliana menggulir riwayat pesan. Nanti aku siapkan semua untuk acara lebaran. Bu, biar aku yang antar ke rumah sakit. Mirna, pekerjaanmu sudah aku periksa. Semua pesan itu dikirim oleh Eliana. Balasannya selalu singkat. Ya, oke. Makasih. Eliana berhenti menggulir dan dengan tenang menekan tombol keluar dari grup. Notifikasi muncul. Eliana Wulandari meninggalkan grup. Tak seorang pun mengirim pesan atau meneleponnya. Eliana membuka obrolan kerja dan mempublikasikan pengumuman singkat. Akan diadakan rapat mengenai restrukturisasi organisasi perusahaan. Detail lebih lanjut akan diinformasikan kemudian. Tidak ada emosi. Pesan bisnis yang kering. Para karyawan mengira itu pengumuman biasa, tetapi Eliana sudah memulai rencananya. 2 hari kemudian, Ibu Hartini menelepon ke kantor. Saat Eliana mengangkat telepon, ia mendengar suaranya. Nah, sekarang kamu bukan menantuku lagi ya, Eliana. Kamu tahu kan,
Mirna anakku itu karyawan yang hebat. Ibu menelepon untuk urusan apa? Aku dengar desas-desus aneh di perusahaan. Jangan-jangan Mirna mau dipecat, ada nada cemas dalam suara Ibu Hartini. Ibu Hartini, ini urusan perusahaan. Mohon jangan campurkan urusan pribadi dan pekerjaan. Pribadi dan pekerjaan? Setelah bertahun-tahun kamu bicara seperti itu padaku? Kita ini kan sudah seperti keluarga. Saya adalah mantan menantu ibu. Kita sudah bercerai. Memangnya kenapa kalau sudah cerai? Mirna itu anakku dan karyawan lama di sini. Kamu tidak mempekerjakannya karena kasihan, kan? Tentu saja. Karena itu, saya akan menilainya murni berdasarkan kualitas profesionalnya. Eliana tidak berkata apa-apa lagi dan menutup telepon. Ibu Hartini menggenggam ponselnya, gemetar karena marah. Tapi Eliana sudah beralih ke langkah berikutnya. Ia memanggil kepala HRD dan berkata pelan, siapkan draft surat keputusan tentang restrukturisasi. Ini menyangkut pendistribusian ulang tugas di divisi hubungan klien. Baik, Bu. Ada poin khusus yang perlu diperhatikan? Kontak dengan klien. Tuliskan dengan jelas bahwa semua pekerjaan yang selama ini dilakukan melalui akun pribadi harus dialihkan ke sistem korporat. Kepala HRD mengangguk. Eliana mengeluarkan satu file lagi dan meletakkannya di atas meja. Itu adalah daftar klien yang dipegang oleh Mirna. Semua data kontak adalah nomor ponsel pribadi Mirna, dan alamat emailnya pun email pribadi, bukan domain perusahaan. Ini bukan aset perusahaan. Dia memegangnya seolah-olah itu miliknya pribadi. Eliana tersenyum tipis. Kini ia mengerti mengapa Mirna menganggap dirinya spesialis yang tak tergantikan. Ia memonopoli pekerjaan melalui jalur pribadinya, bukan perusahaan. Dan sekarang, Eliana akan mengembalikan mekanisme itu ke dalam perusahaan. Persiapan untuk mengungkap kemampuan Mirna yang sebenarnya telah selesai. Setelah memutuskan untuk mengambil alih jalur komunikasi pribadi Mirna ke bawah kendali perusahaan, Eliana menghabiskan waktu seminggu untuk mengumpulkan bukti, korespondensi dengan klien, riwayat pesanan, konfirmasi produksi semuanya diproses melalui jalur pribadi Mirna, bukan sistem korporat. Pada Senin pagi, Eliana memanggil Mirna ke ruang rapat. Bu Eliana, ada apa? Tanya Mirna sambil masuk dengan secangkir kopi di tangan. Wajahnya menunjukkan kepuasan diri, ia sama sekali tidak berpikir bahwa ia bisa dipecat. Silakan duduk. Eliana meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. Mirna melirik sekilas ke kertas-kertas itu dan duduk. Saya ingin melakukan wawancara dengan Anda terkait restrukturisasi. Restrukturisasi? Apa hubungannya dengan saya? Nada suara Mirna mulai waspada. Mirna Aditama, wakil kepala divisi, sehubungan dengan restrukturisasi, akan diberhentikan. Silakan baca dokumen ini dan tanda tangani. Eliana mendorong surat pemberitahuan PHK ke arah Mirna. Mirna menatap dokumen itu, wajahnya memucat. Apa, PHK? Apa maksudnya ini? Dalam proses pendistribusian ulang tugas di divisi hubungan klien, kami menghilangkan posisi yang berlebihan dan tumpang tindih. Kami punya dasar untuk itu. Berlebihan? Siapa yang akan mengurus klien kalau saya tidak ada? Suara Mirna meninggi. Eliana menjawab dengan tenang. Manajemen klien mulai sekarang akan terpusat dalam sistem korporat. Praktik menangani urusan melalui akun pribadi dihentikan. Maksud ibu? Ini salah saya? Ini bukan tentang kesalahan, tapi perbaikan. Struktur di mana aset perusahaan dimonopoli oleh satu karyawan membawa risiko yang terlalu besar, kata Eliana tanpa berkedip. Mirna melemparkan dokumen-dokumen itu ke meja dan berdiri dengan kasar. Baik, saya pergi. Tapi, Ibu Direktur, ketika saya meraih kesuksesan yang lebih besar setelah meninggalkan tempat ini, Ibu pasti akan menyesal. Mungkin. Nanti kita pikirkan kalau itu terjadi, jawab Eliana acuh tak acuh. Mirna mendengus dan keluar dari ruang rapat. Suara pintu yang dibanting keras menggema di seluruh kantor. Siang harinya, Ibu Hartini menyerbu masuk ke kantor. Ia berjalan dengan angkuh ke tengah ruangan tempat para karyawan bekerja dan berteriak, memanggil Eliana. Eliana Wulandari, keluar kamu. Para karyawan serentak mengangkat kepala. Ibu Hartini dengan kasar membuka pintu ruangan Eliana dan masuk. Ibu Hartini, tolong jangan berteriak di kantor. Jangan berteriak? Memangnya kamu punya hak apa memecat anakku? Suara Ibu Hartini terdengar bahkan sampai keluar ruangan. Para karyawan mulai berbisik. Saya punya hak atau tidak, bukan ibu yang memutuskan. Saya direktur perusahaan ini, dan restrukturisasi adalah wewenang saya. Wewenang? Memangnya kamu tahu seberapa keras Mirna anakku bekerja? Ibu Hartini menunjuk-nunjuk Eliana, memarahinya.
Eliana berdiri dari mejanya dan dengan tenang menutup pintu. Ibu Hartini, ini masalah pekerjaan, tidak bisa diselesaikan dengan emosi. Emosi? Jadi kamu tidak punya emosi saat memecat orang? Dasar, tidak punya hati. Ibu Hartini memukul meja, tetapi Eliana tidak bereaksi. Ia hanya diam menunggu wanita itu pergi. Setelah Ibu Hartini pergi, Eliana memanggil kepala akuntan. Mulai tinjau ulang sistem persetujuan pengeluaran. Tambahkan satu tahap persetujuan lagi, dan semua transfer ke rekening pribadi harus melalui verifikasi ulang. Siap, Bu. Eliana mulai menambal lubang. Ia harus mencegah kebocoran uang dari celah yang ditinggalkan Mirna. Keesokan harinya, di obrolan grup kantor, muncul pesan anonim. Ada dugaan bahwa pemecatan wakil kepala divisi Mirna Aditama terkait dengan motif pribadi. Apakah ini bukan balas dendam karena perceraian? Desas-desus mulai menyebar di antara karyawan. Eliana, melihat pesan itu, tidak membela diri. Sebaliknya, ia memberi instruksi kepada HRD. Tinjau ulang seluruh deskripsi pekerjaan. Buat tabel wewenang untuk setiap divisi dan kirimkan ke semua karyawan sekarang juga. Sekarang, Bu? Ya, sekarang juga. Perlu dibuat jelas siapa bertanggung jawab atas apa. Seminggu kemudian, para karyawan menerima instruksi baru. Di dalamnya, tertulis dengan jelas lingkup tanggung jawab dan wewenang setiap karyawan. Tugas-tugas manajemen klien yang sebelumnya dipegang Mirna dibagi-bagi. Para karyawan, setelah membaca instruksi itu, mengangguk. Oh, jadi ini alasan sistemnya diubah. Dulu Bu Mirna mengerjakan semuanya sendiri, tidak ada transparansi. Desas-desus mereda dengan sendirinya. Eliana menjawab bukan dengan kata-kata, tetapi dengan sistem. Sementara itu, di sebuah acara kumpul keluarga, Ibu Hartini bercerita, mantan istri anakku itu, tahu tidak, sekarang jadi diktator di perusahaannya. Memangnya ada apa? Anak perempuanku dipecat. Ini balas dendam karena cerai. Mantan menantuku itu merasa jadi direktur dan jadi sombong. Ya beginilah hasilnya. Kerabat-kerabat berdecak lidah, menyalahkan Eliana. Tapi tak seorang pun bertanya mengapa Mirna sebenarnya dipecat. Beberapa hari kemudian, saat mengemasi barang-barangnya, Mirna berkata dengan sinis, lebih dari separuh klien yang saya pegang akan ikut pergi bersama saya. Jangan menyesal nanti ya, Ibu Direktur. Mirna meninggalkan perusahaan dengan angkuh. Eliana mengamatinya dari jendela. Siang itu juga, telepon Eliana berdering. Selamat siang Bu Eliana. Saya Irawan dari PT Panganjaya. Selamat siang Pak Irawan. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau konfirmasi detail produksi untuk bulan ini. Saya coba hubungi Bu Mirna, tapi teleponnya tidak diangkat. Mirna sudah mengundurkan diri. Mulai sekarang, saya pribadi yang akan menangani urusan Bapak. Oh, begitu. Sebenarnya, kami selalu lebih mudah berkomunikasi langsung dengan Ibu. Dengan Mirna kadang-kadang sulit menemukan titik temu, Eliana menutup telepon dan memeriksa riwayat panggilan. Panggilan dari klien mulai berdatangan, dan semuanya ke nomor pribadinya. Katanya dia yang mengendalikan klien. Eliana tersenyum tipis. Mirna percaya ia mengendalikan klien, padahal kenyataannya klien bergantung pada Eliana. Mirna hanyalah perantara. Klien-klien yang ingin ia bawa pergi, sejak awal memang tidak berniat mengikutinya. Setelah yakin bahwa para klien menghubunginya secara langsung, melompati Mirna, Eliana memikirkan hal lain. Apakah laporan-laporan yang begitu dibanggakan Mirna benar-benar hasil kerjanya sendiri? Pada Sabtu siang, Mirna duduk di hadapan Ibu Hartini. Dengan secangkir kopi dan ekspresi percaya diri, ia berkata, "Ma, jangan khawatir, aku sudah dapat tawaran dari perusahaan kompetitor." "Oh ya? Dari mana? Gajinya bagus?" Wajah Ibu Hartini berseri-seri. PT Cahaya Logistik. Kepala divisi penjualan mereka, begitu melihat CV-ku, langsung menghubungiku. Orang yang mengerti pasti menghargai kemampuanku. Tentu saja, putriku. Mama selalu tahu kamu akan sukses. Tentu. Tanpa aku, PT Agro Niaga Sentosa pasti akan bermasalah besar. Aku akan membuat Eliana Wulandari menyesal, kata Mirna dengan bangga. Ibu Hartini menepuk bahu putrinya dengan kagum. Hari Senin, Mirna mulai bekerja di PT Cahaya Logistik. Karena direkrut sebagai tenaga ahli, masa adaptasinya singkat. Mirna membawa data dari PT Agro Niaga Sentosa di dalam sebuah flash disk. Laporan kinerja yang katanya ia buat, file manajemen klien, formulir pesanan semuanya ia bawa. Ini materi yang saya gunakan di pekerjaan lama. Saya rasa akan bermanfaat. Mirna, persiapan Anda bagus sekali. Kami sangat mengandalkan Anda, puji kepala divisinya di PT Cahaya Logistik.
Mirna merasa berada di puncak dunia. Akan kutunjukkan pada mereka. Aku akan meraih sukses sampai semua orang di kantor lama ternganga. Mirna menganggap enteng serah terima pekerjaan, berpikir yang terpenting adalah sukses di tempat baru. Sementara itu, Eliana di kantornya membuka folder bersama yang ditinggalkan Mirna. Ia mulai menelusuri file laporan kinerja. Dan ia menyadari sesuatu yang aneh. Saat memeriksa properti dokumen, ia melihat di kolom terakhir diubah oleh selalu tertera nama, Eliana Wulandari. Laporan analisis penjualan semester 1 2023. Terakhir diubah, Eliana Wulandari. Hasil survei kepuasan pelanggan. Terakhir diubah. Eliana Wulandari. Proposal sistem pemesanan baru. Terakhir diubah. Eliana Wulandari. Eliana membuka beberapa file. Jejak perbaikannya masih ada. Mirna membuat draft kasar, dan Eliana lah yang memperbaiki data, menyunting teks, dan melengkapi kesimpulan. Ternyata, sebanyak ini yang sudah aku kerjakan. Eliana tersenyum getir. Mirna percaya itu adalah prestasinya, padahal itu adalah hasil kerja yang Eliana sempurnakan di belakang layar. Minggu itu, istri baru Baskara, Anela, tenggelam dalam kesibukan berbelanja. Tepat setelah menikah, ia berkeliling mal dan butik, memborong barang-barang mahal. Hadiah pernikahan yang kuberikan untuk diriku sendiri. Imbalan karena aku pintar menangkap peluang. Angela berdiri di depan cermin dengan tas mahal di tangannya. Ia mengambil foto untuk story di media sosial dengan wajah puas. Kalau bukan begini, untuk apa menikah? Baskara berdiri di sebelahnya, menyodorkan kartu kredit dan membayar belanjaan. Awalnya ia tersenyum, maklum, mereka pengantin baru. Tapi dengan setiap struk pembayaran, wajahnya menjadi semakin tegang. Dengar, hanya dalam minggu ini kamu sudah menghabiskan lebih dari 50 juta rupiah. Kamu tidak berencana belanja seperti ini terus kan? Aku kira aku tidak beli banyak. Kamu sudah mulai mengungkit-ungkit? Tinta di akta nikah kita bahkan belum kering. Aku ingin memamerkan pernikahan kita pada semua orang, jawab Angela tanpa malu. Baskara tidak berkata apa-apa lagi. Ia merasa canggung membicarakan uang di awal pernikahan. Hari Rabu, Ibu Hartini menelepon menantu barunya, Angela. Menantuku yang baru, datanglah ke rumah akhir pekan ini. Kita kenalan dan makan malam bersama. Bu Hartini, jadwal saya minggu ini sudah penuh semua. Memangnya kamu sesibuk apa? Kalau sudah menikah, harusnya memikirkan keluarga suami juga. Kan sudah saya bilang, jadwal saya padat. Lain kali saja. Angela menjawab singkat dan menutup telepon. Ibu Hartini menatap ponselnya dengan terkejut. Baru berapa hari menikah? Sudah sombong begini. Menutup telepon saat mertua menelepon. Awas kamu ya, gumamnya tak percaya. Dulu, Eliana langsung datang berkunjung setelah menikah, sementara Angela sepertinya tidak peduli sama sekali. Pada saat yang sama, di kantor PT Agroniaga Sentosa, para karyawan bekerja dengan wajah yang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Rasanya setelah Bu Mirna pergi, pekerjaan jadi lebih lancar ya? Benar. Dulu instruksi datang dari mana-mana, sekarang semua sesuai prosedur, tidak perlu menebak-nebak. Baguslah Bu Direktur menata ulang sistemnya. Para karyawan berbisik-bisik, dengan kepergian Mirna, proses kerja justru menjadi lebih teratur, dan para karyawan bisa bernapas lega. Eliana, mengamati ini, tersenyum tipis. Ia tidak mengubah orang, tapi mengubah sistem, dan hasilnya datang dengan sendirinya. Jumat pagi, di kantor PT Cahaya Logistik, Mirna menerima panggilan pertamanya dari klien. Halo. Divisi pembelian dari PT Pangan Sejahtera. Ya, dengan PT Cahaya Logistik, Mirna di sini. Mengenai pesanan terakhir. Tolong periksa ulang harganya. Berbeda dari sebelumnya. Mirna mulai mencari-cari dokumen. Menemukan daftar harga, ia memeriksanya. Harganya sudah benar, Pak. Bagaimana bisa benar? Berbeda 2 juta rupiah dari bulan lalu, dan Anda bahkan tidak memeriksa sebelum mengirim? Suara perwakilan klien menjadi tajam. Tapi saya sudah periksa, dan semuanya sudah benar. Dan itu yang Anda sebut memeriksa? Sebenarnya bagaimana cara kerja Anda? Panggilan itu terputus. Mirna menatap ponselnya dengan bingung. Kepala divisinya yang mendekat bertanya, ada apa? Klien bilang harganya salah. Padahal saya sudah cek, semuanya benar. PT Pangan Sejahtera, mereka terkenal sangat teliti. Dengan mereka harus sangat hati-hati. Kepala divisi berkata begitu, tapi Mirna tidak mengerti. Di PT Agroniaga Sentosa, tak pernah ada yang berbicara sekasar itu padanya. Sebenarnya, PT Pangan Sejahtera sudah lama tidak menyukai Mirna. Gaya bicaranya ketus dan pemeriksaannya ceroboh. Setiap kali ada masalah,
Eliana lah yang secara pribadi menelepon untuk meredakan situasi. Pak Direktur Pembelian PT Pangan Sejahtera, mohon maaf, saya pribadi akan periksa ulang semuanya dan mengirimkannya kembali pada Bapak. Kalau Bu Eliana yang bilang begitu, kami percaya dan akan tunggu. Tapi wakil ibu, si Mirna itu, aduh. Saya akan memberikan pelatihan tambahan untuk staf. Saya sangat menyesal atas ketidaknyamanan ini. Eliana selalu menjadi tameng yang melindunginya. Mirna bahkan tidak menyadarinya. Sekarang, di PT Cahaya Logistik, tanpa Eliana, Mirna harus menghadapi klien itu sendirian. Keretakan sudah muncul sejak langkah pertama. Mirna, setelah meletakkan telepon, merasa cemas. Sesuatu berjalan tidak sesuai harapannya. Menerima keluhan pertama dari klien membuat Mirna cemas. Tapi ia tidak mau mengakuinya. Ia percaya dirinya adalah seorang profesional yang kompeten dan akan sukses di perusahaan baru. Pada Selasa siang, Mirna menerima pesanan mendesak. Sebuah jaringan restoran besar meminta pengiriman bahan makanan untuk keesokan harinya. Mirna, Anda bisa selesaikan ini hari ini? Tentu, akan saya kerjakan. Mirna menjawab dengan percaya diri. Ia membuka daftar harga dan mulai memeriksa harga per item. Tapi karena terburu-buru, ia membuat kesalahan. Ia menggunakan daftar harga dari bulan sebelumnya. Sudah siap, lapornya pada atasannya. Atasannya melirik dokumen-dokumen itu, dan wajahnya menegang. Mirna, apakah harga ini benar? Ya, saya sudah periksa. Anda sudah lihat daftar harga bulan ini? Baru saat itulah Mirna sadar. Ia tidak melihat daftar harga bulan berjalan. Oh, maaf. Sebentar. Ketika Mirna panik dan membuka file lagi, semuanya sudah terlambat. Pesanan sudah diproses, dan karena selisih harga, perusahaan hampir rugi hampir 20 juta rupiah. Kenapa Anda melewatkan pemeriksaan dasar? Suara atasannya menjadi sedingin es. Maaf, saya sangat terburu-buru. Meskipun terburu-buru, pemeriksaan itu wajib. Apa begini cara kerja karyawan berpengalaman? Di tempat kerja lama, cara pemeriksaan seperti ini tidak pernah jadi masalah. Mirna mencoba membela diri, tapi atasannya tidak mau mendengarkan. Cukup bicara soal pekerjaan lama. Ini PT Cahaya Logistik. Jangan sampai ada kesalahan seperti ini lagi. Atasannya berkata dingin dan berpaling. Mirna duduk di mejanya, mengepalkan tangan. Wajahnya terasa panas. Pada saat yang sama, Eliana sedang berbicara di telepon dengan klien lama. Bu Eliana, mengenai harga bulan ini. Ya, ada apa Pak? Kami salah mengirimkan pesanan dengan harga bulan lalu. Apa bisa diperbaiki? Tentu, akan segera kami proses. Eliana menjawab dengan sopan. Setelah menutup telepon, ia memberi instruksi pada bagian akuntansi. Kirimkan ulang daftar harga bulan ini ke semua klien, agar tidak ada kesalahan. Baik, Bu. Eliana tahu apa yang dilakukan Mirna di perusahaan barunya. Di industri mereka, semua berita cepat menyebar. Tapi ia tidak ikut campur. Sekarang, itu adalah masalah yang harus Mirna hadapi sendiri. Pada hari Kamis, Ibu Hartini menelepon Eliana. Eliana, sepertinya perusahaanmu baik-baik saja ya tanpa Mirna anakku. Maksud Ibu? Aku sudah cari tahu. Semua karyawan bekerja seperti biasa. Aku kira tanpa anakku perusahaanmu akan hancur, ternyata kamu masih bertahan. Suara Ibu Hartini terdengar sinis. Perusahaan bekerja sebagai sistem. Tidak bergantung pada satu orang. Sistem. Ya, tentu. Kamu kan tidak punya hati. Makanya bisa mengatur semua dengan dingin. Tapi nanti kamu akan menyesal, dan sudah terlambat. Saya yang akan menyesal? Ibu tidak perlu khawatir tentang saya. Eliana menjawab acuh tak acuh dan menutup telepon. Ibu Hartini melempar ponselnya ke meja dengan marah. Di akhir pekan yang sama, pengantin baru Angela dan Baskara bertengkar di rumah. Sayang, mungkin akhir pekan ini kita ke rumah orang tuaku? Baskara memulai dengan ragu. Angela, yang sedang memoles lipstik, menoleh. Ke rumah orang tuamu? Aku tidak mau. Kita kan belum pernah ke sana. Setidaknya kita harus menyapa mereka. Aku merasa canggung di sana, aku tidak mau pergi. Kalau mau, kita ke rumah orang tuaku saja, potong Angela. Baskara menghela napas. Mungkin minggu depan? Minggu depan juga tidak. Aku tidak mau ke rumah orang tuamu, pergi saja sendiri. Bagaimana bisa sendiri? Kamu kan istriku. Itu masalahmu. Aku tidak akan menginjakan kaki di rumah suamiku, bahkan jika aku mati. Angela menjawab dengan tenang sambil terus merias bibir. Baskara tidak berkata apa-apa lagi. Di akhir bulan, Baskara menerima tagihan kartu kredit.
100 juta rupiah dalam 1 bulan. Melihat tagihan itu, Baskara memucat. Hei, apa ini? Kamu pakai untuk apa semua ini? Mendengar teriakan Baskara, Angela keluar dari kamar. Ada apa? Tagihan kartu 100 juta. Apa yang kamu lakukan sebulan ini? Baskara untuk pertama kalinya meninggikan suara sambil mengacungkan lembar tagihan. Memangnya kenapa? Kita sudah menikah, jadi uangmu adalah uang kita. Meskipun uang kita, apa bisa belanja seperti ini? Kamu mau membuat kita bangkrut? Tentu saja. Agar aku bisa hidup bahagia, ini perlu. Kamu sendiri kan yang bilang akan membelikanku apapun yang aku mau. Sudah lupa? Ujar Angela dengan percaya diri. Baskara kehilangan kata-kata. Tetap saja ini berlebihan. Apa yang berlebihan? Mantan istrimu tidak menghabiskan uang. Kenapa bawa-bawa dia? Kamu tahu kan berapa lama aku gugup dan menunggu sampai kita menikah? Anggap saja ini kompensasi. Ketika Angela mulai menyerang, Baskara terdiam. Angela masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Pada hari Selasa, di PT Cahaya Logistik, sedang diadakan rapat rutin. Ketika giliran Mirna tiba, ia mulai mempresentasikan materi yang telah disiapkannya. Ini adalah analisis penjualan untuk kuartal ini. Mirna mengganti slide presentasi, tetapi atasannya yang duduk di sebelahnya, menatap layar dan mengerutkan kening. Mirna, sepertinya saya pernah melihat template ini di suatu tempat. Saya yang membuatnya. Di sini, samar-samar terlihat logo PT Agroniaga Sentosa. Atasannya memperbesar gambar, dan memang, terlihat watermark PT Agroniaga Sentosa. Mirna bingung dan bicaranya terbata-bata. Ah, itu. Saya lupa menghapusnya. Lupa menghapus? Jadi Anda membawa semua materi ini dari pekerjaan lama? Tidak, saya yang membuatnya, hanya meminjam templatenya. Mirna meninggikan suaranya, tapi atasannya bertanya dengan dingin, jadi saat mengundurkan diri, Anda membawa keluar materi rahasia perusahaan? Itu bukan membawa keluar, ini materi saya. Saya yang membuatnya. Segala sesuatu yang dibuat di perusahaan adalah milik perusahaan. Ini bisa menjadi masalah besar. Suasana di ruang rapat menjadi dingin. Mirna, dengan wajah memerah, mencoba melanjutkan, tetapi semua orang sudah menatapnya dengan curiga. Setelah rapat, Mirna kembali ke mejanya dan menelungkupkan kepala. Tangannya gemetar. Ia pikir itu materinya, tetapi setelah diperhatikan, ia sadar itu adalah template yang disunting oleh Eliana. Baru saat itulah, Mirna menyadari bahwa apa yang ia anggap sebagai kemampuannya sebenarnya adalah hasil bantuan Eliana. Tapi ia tidak mau mengakuinya. Ia menjadi semakin agresif, mencari pembenaran, dan situasinya semakin memburuk. Sementara kesalahan Mirna menumpuk, Ibu Hartini menaruh harapan pada menantu barunya, Angela. Ia percaya setidaknya Angela akan lebih baik dari Eliana. Namun, harapannya cepat pupus. Hari Sabtu adalah hari ulang tahun Ibu Hartini. Sejak pagi ia membersihkan rumah, menanti kedatangan menantunya. Tapi waktu berlalu, Angela tidak kunjung datang. Ibu Hartini menghibur diri, mungkin menantu barunya sedang menyiapkan kejutan. Baskara, kapan Angela datang? Ia menelepon putranya. Baskara menjawab dengan suara bingung, Ma, begini. Angela bilang hari ini dia harus ke rumah orang tuanya. Apa? Hari ini kan ulang tahunku. Apa dia lupa? Dia tahu, tapi katanya tidak bisa. Istri macam apa yang bahkan tidak bisa mengucapkan selamat ulang tahun, bawa dia ke sini sekarang juga. Kenapa dia tidak bisa datang di hari ulang tahunku? Ma, nanti aku bicara dengannya. Dia itu orangnya bebas. Mama juga coba mengerti dia. Baskara menutup telepon dan berbicara dengan Angela, tapi Angela hanya mendengus. Sekarang zaman individualisme. Kalau ulang tahun memangnya harus datang. Rencanaku sendiri lebih penting. Tapi ini ulang tahun pertama ibu mertuamu setelah kita menikah. Kita harus menjaga sopan santun. Ya sudah, kamu pergi saja sendiri. Aku ada janji dengan ibuku. Sopan santun pada orang tua sendiri juga penting. Angela mengambil tas mahalnya dan keluar rumah. Baskara menatap pintu yang tertutup dengan bingung. Malam itu, Ibu Hartini mengeluh pada kenalannya di supermarket. Menantu baruku bahkan tidak datang ke ulang tahunku. Memangnya anak muda sekarang sesibuk apa sih, masa? Mungkin karena mereka sekarang modern. Menyebalkan. Pasti menantu yang dulu tidak begitu. Eliana Wulandari? Dulu dia memberiku uang jajan, mengantarku ke rumah sakit. Baru saat itulah Ibu Hartini teringat pada Eliana, bagaimana Eliana setiap bulan memberinya uang dan mengantarnya ke rumah sakit. Padahal menantu ibu yang itu terkenal baik di kalangan tetangga. Kenapa bisa cerai? Yah, tidak cocok saja. Jawab Ibu Hartini mengelak.
Sebenarnya, alasan perceraian adalah perselingkuhan putranya, tetapi ia tidak bisa mengatakannya. Pada hari Senin, seorang karyawan wanita mendekati Eliana dengan ragu. "Bu Eliana, ibu saya cerita. Mantan ibu mertua ibu akhir-akhir ini sering membicarakan ibu." "Membicarakan apa?" "Katanya ibu sering memberinya uang, bahwa ibu adalah menantu yang baik, hal-hal seperti itu." Eliana tersenyum sinis. Baru sekarang teringat, sejenak hatinya goyah. Mungkin ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Tapi ia segera menggelengkan kepala. Ia tahu jika kembali, semuanya akan terulang. Ibu Hartini tidak berubah. Ia hanya mengidealkan masa lalu karena merasa tidak nyaman dengan masa kini. "Tidak apa-apa. Mereka sudah bukan siapa-siapa saya lagi," jawab Eliana tenang dan kembali fokus pada pekerjaannya. Rabu malam, Ibu Hartini menelepon Eliana. "Eliana, ini aku." "Ya, Bu Hartini," jawab Eliana sopan. "Kalau kamu masih punya perasaan, setidaknya datanglah sekali. Kita kan sudah hidup bersama bertahun-tahun." "Bu Hartini, saya sudah tidak punya hubungan apa-apa dengan keluarga ibu." "Memangnya kenapa kalau sudah cerai? Perasaan kan masih ada. Apa kamu lupa semua kebaikan yang sudah kulakukan untukmu?" Suara Ibu Hartini terdengar lembut, tapi ia cepat menunjukkan wajah aslinya. "Lagi pula, ini salahmu. Kamu memecat Mirnaku, mempermalukan keluarga. Kamu harus mengakuinya. Jadi datanglah, minta maaf, dan kita selesaikan semuanya. Paham?" Ibu Hartini masih menyalahkan Eliana. Eliana menutup telepon dan menghela napas. Tidak ada yang berubah. Di minggu yang sama, ada kabar baik di perusahaan Eliana. Kontrak dengan klien besar baru berhasil ditandatangani. "Bu Direktur, kita berhasil mendapatkan kontrak dengan PT Hasil Bumi Nusantara." "Benarkah? Terima kasih banyak atas kerja keras semua." Eliana menjabat tangan para karyawannya. Setelah memutuskan ikatan keluarga yang berisiko dan fokus sepenuhnya pada pekerjaan, perusahaan menjadi lebih stabil. Klien mempercayai profesionalisme Eliana dan tetap bersamanya. Sementara itu, Mirna di PT Cahaya Logistik mengalami kesulitan. Mencoba memperbaiki kesalahannya, ia lembur setiap hari. "Ini semua gara-gara perusahaan lamaku," gumamnya. Ia menyalahkan Eliana karena tidak melatihnya dengan baik, menyalahkan sistem perusahaan. Ia tidak mengakui ketidakmampuannya sendiri. "Si Eliana Wulandari itu yang merusakku. Gara-gara dia aku jadi begini." Mirna semakin memupuk narasi kebenciannya. Di akhir pekan yang sama, Angela mengunggah foto-foto perjalanan ke Bali di media sosial. Keterangannya berbunyi, "Liburan bersama Mama. Healing trip, momen bahagia. Ibuku yang terbaik. Perjalanannya super. Bulan depan kita pergi lagi." Di foto, Angela dan ibunya tersenyum di sebuah resor mewah. Semua biaya ditanggung oleh kartu kredit Baskara. Menginap 3 hari di resor, makan, belanja semuanya menghabiskan lebih dari 60 juta rupiah. Baskara, melihat tagihan itu, hanya bisa menghela napas. Mengatakan sesuatu berarti memulai pertengkaran lagi. Malam itu, Ibu Hartini kembali membicarakan Eliana di depan tetangga. Eliana itu, tahu tidak, setiap bulan memberiku uang jajan. Tepat waktu. Benar-benar menantu yang perhatian. Dulu aku tidak menghargainya, sekarang baru sadar betapa baiknya dia padaku. Dengan uang itu aku bisa membeli apa yang aku mau. Itu bantuan besar. Sementara anakku dan istri barunya tidak memberiku sepeser pun. Ibu Hartini berpura-pura merindukan Eliana, tetapi masih saja melontarkan keluhan. Malam itu, Eliana di rumah sedang membereskan laporan rekening bank lama. Ini diperlukan untuk laporan pajak. Saat menelusuri riwayat transfer ke rekening Ibu Hartini, ia melihat sesuatu yang aneh. Maret 2022. Transfer ke rekening Ibu Hartini, Rp4.000 Maret 2022. Transfer tambahan ke rekening Ibu Hartini, Rp10.000 Eliana mencoba mengingat. Saat itu, Ibu Hartini berkata Mirna butuh uang mendesak dan meminta tambahan. Eliana memeriksa laporan yang lebih lama. Pola yang sama berulang kali. Selain uang jajan bulanan 4 juta, ada transfer tidak teratur sebesar 5,10 juta, Juli 2021, Rp10.000, utang kartu kredit Mirna, November 2021, kali Rp5.000. Kebutuhan mendesak. Mei 2022, Rp10.000. Biaya pengobatan Mirna. Eliana memeriksa catatannya. Ia mencatat alasan setiap kali Ibu Hartini meminta uang. Semuanya berhubungan dengan Mirna. Uang yang kuberikan untuk jajan, ternyata dipakai untuk melunasi utang kartu kredit Mirna. Eliana tersenyum getir. "Ibu Hartini,
dengan kedok keluarga, memanfaatkan uangnya. Uang dari Eliana. Ia menutupi utang Mirna dan menganggapnya wajar. Eliana menutup map itu dan bersumpah. Ia tidak akan pernah kembali ke tempat itu. Setelah mengetahui bahwa Ibu Hartini menggunakan uangnya untuk melunasi utang Mirna, Eliana benar-benar menutup hatinya. Pada Selasa siang, Angela sedang duduk di kafe bersama ibunya. "Ma, kalau uang bulan ini kurang, bilang saja." Angela menyodorkan sebuah amplop. Di dalamnya ada 20 juta. Wah, Angela. Banyak sekali. Tentu, Ma. Pakai saja sesukamu. Bulan depan aku kasih lebih banyak lagi. Wajah Angela berseri-seri bangga. Ibunya, mengambil amplop itu, bersuka cita. Anakku memang perhatian. Akan Mama gunakan baik-baik. Dan lagi, Ma, aku sudah pesan tur ke Vietnam bulan depan. Kita pergi berdua ya. Benarkah? Tapi kan kita baru saja dari Bali. Kamu akan pergi dari rumah lama sekali. Suamimu tidak akan bilang apa-apa? Tenang saja, semua aman terkendali, Baskara tidak akan berani bilang apa-apa padaku, ujar Angela percaya diri. Tentu saja, semua uang itu ditarik dari kartu Baskara. Malam itu, Ibu Hartini menelepon Baskara. "Baskara, Angela setidaknya akhir pekan ini datang kan?" "Ma, begini. Maaf ya, tapi dia tidak bisa lagi." Suara Ibu Hartini meninggi. Katanya dia harus ke rumah orang tuanya. Ke rumah orang tuanya terus-terusan. Kapan dia akan ke sini? Dia bahkan belum benar-benar menyapa kita. Nanti aku bicara dengannya. Baskara menghela napas dan menutup telepon. Kemudian ia dengan ragu mendekati Angela. "Sayang, ibu minta kita datang akhir pekan ini. Tapi aku harus ke rumah orang tuaku." "Kamu kan terus-terusan ke rumah orang tuamu. Datanglah sekali ke rumahku." Angela meletakkan ponselnya dan menatap lurus ke arah Baskara. "Kamu hanya pergi ke rumah orang tuamu, tapi tidak pernah menengok rumah suamimu. Itu pilihanku. Walaupun itu pilihan, kita harus menjaga sopan santun. Jangan membuat ibu sedih. Tunjukkan wajahmu sebentar saja. Sopan santun, aku tidak suka suasana di rumahmu. Aku tidak nyaman di sana. Kalau aku tidak mau pergi, ya aku tidak akan pergi. Itu pilihanku." Angela memotong pembicaraan dan masuk ke kamarnya. Baskara terkulai di sofa. Keesokan harinya, Baskara pergi ke rumah Ibu Hartini. Melihat putranya, ia langsung meluapkan kekesalannya. "Kenapa Angela tidak pernah datang? Apa dia mengejekku?" "Ma, Angela sibuk. Sibuk apa? Ke rumah orang tuanya terus, tidak bekerja, seharian hanya bersenang-senang," teriak Ibu Hartini. Baskara menatapnya bingung. "Aku akan coba membujuknya." "Membujuk? Kamu itu suami, kamu harus membawanya. Kenapa kamu selalu hanya membujuk?" Baskara tidak tahu harus menjawab apa. Di rumah ia menuruti Angela, di rumah ibunya ia menenangkan ibunya. Terjepit di antara dua sisi, Baskara semakin lelah. Di minggu yang sama, muncul desas-desus baru di perusahaan Eliana. Direktur memecat mantan adik iparnya. Ini pasti balas dendam pribadi. Tidak, kalau ada masalah kerja, ya wajar. Mendengar bisik-bisik karyawan, Eliana mengambil keputusan. Ia memanggil kepala HRD dan memberikan instruksi, alihkan semua kriteria penilaian kinerja ke format digital. Tetapkan KPI dan buat laporan triwulan yang bisa diakses oleh semua karyawan. "Sekarang juga, Bu?" "Ya." Kalau semua berdasarkan angka, desas-desus akan hilang. Seminggu kemudian, karyawan menerima sistem penilaian baru. Kontribusi penjualan, ketepatan penyelesaian tugas, kerja tim semuanya dinyatakan dengan jelas dalam angka. Sekarang jelas kenapa Bu Mirna keluar. Iya, lihat angkanya saja sudah jelas. Desas-desus kembali mereda. Eliana membuktikan kebenarannya bukan dengan emosi, tapi dengan sistem. Pada hari Kamis, Mirna di PT Cahaya Logistik kembali membuat kesalahan. Ia tidak memeriksa jadwal pengiriman untuk jaringan restoran besar. "Mirna, kenapa kemarin tidak ada pengiriman?" Terdengar suara klien yang panik di telepon. "Kemarin? Di jadwal saya tertulis besok." "Apa? Di kontrak jelas tertulis kemarin. Anda tidak memeriksa?" Mirna mulai mencari dokumen. "Benar, tanggalnya kemarin. Maaf, saya salah lihat." "Salah lihat? Restoran kami tidak bisa beroperasi. Kami akan mengajukan keluhan resmi." Panggilan terputus. Mirna memucat. Atasannya yang mendekat bertanya dengan dingin, "Mirna, sebenarnya apa yang Anda lakukan? Anda datang ke sini untuk main-main? Di pekerjaan lama, saya juga memeriksanya seperti ini dan tidak ada masalah. Cukup bicara soal pekerjaan lama. Ini PT Cahaya Logistik. Tapi Eliana Wulandari tidak melatih saya dengan baik.
Kalau begitu kembali saja ke sana. Biar Anda dilatih ulang, potong atasannya dengan nada sedingin es. Kalau Anda begitu suka pekerjaan lama, kembalilah ke sana. Di sini, jangan sebut-sebut lagi, Mirna menggigit bibir. Ia tidak bisa menjawab. Pada hari Jumat, Ibu Hartini bertemu seorang kenalan di supermarket. Bagaimana menantu barumu? Pasti bahagia ya dengan istri baru. Ya, begitulah, jawab Ibu Hartini mengelak. Ia ingin mengeluh tentang Angela, tetapi reputasinya tidak memungkinkan. Sebaliknya, ia mencari target lain. Mantan istri anakku, Eliana Wulandari itu, benar-benar tidak punya hati. Tidak punya hati? Saya pernah bertemu dengannya. Sepertinya dia orang yang tenang dan sopan. Tidak. Dia mengusir anak perempuanku dari pekerjaan, meninggalkan keluarga. Begitulah dia. Ibu Hartini terus menyalahkan Eliana. Stres yang ia dapat dari Angela, ia lampiaskan pada Eliana. Di akhir pekan, Baskara di rumah sedang memeriksa rekening bank. Pengeluaran kartu kredit membengkak, dan ia merasa perlu merapikannya. Saat melihat laporan, ia menyadari pola yang aneh. Setiap tanggal 5, Rp15.000, keperluan rumah tangga. Setiap tanggal Rp15, Rp10.000, keperluan rumah tangga. Setiap tanggal Rp25, Rp5.000, keperluan rumah tangga. Baskara bertanya pada Angela, sayang, ini pengeluaran untuk apa? Ya seperti yang tertulis. Tapi ini ditarik terlalu sering. Coba jelaskan ini apa? Angela dengan enggan menjawab, tanggal 5 untuk keperluan rumah kita, tanggal 15 untuk orang tuaku. Tanggal 25 untuk uang jajanku. Bantuan untuk orang tuamu? Kenapa ditarik dari rekeningku? Mata Baskara terbelalak. Ibuku tinggal sendiri. Aku membantunya sedikit. Jadi kamu setiap bulan mengirim hampir 20 juta rupiah ke orang tuamu? Memangnya kenapa? Dia kan ibuku, kata Angela seolah itu hal biasa. Baskara melihat lagi laporannya. Dalam setahun, ia sudah mengirim lebih dari 200 juta rupiah ke orang tua Angela. Ini bukan pernikahan, ini sponsor. Baskara sadar untuk pertama kalinya. Ia sadar ia tidak menikahi Angela, tetapi menjadi sponsor bagi keluarganya. Sponsor? Bagaimana kamu bisa bicara begitu, maksudku? Kalau kamu mengirim uang sebanyak itu ke orang tuamu, setidaknya bicaralah padaku. Memangnya apa bedanya? Kamu sendiri yang bilang aku bisa belanja sesukaku. Ya aku belanja sesukaku. Angela tidak merasa bersalah. Baskara meremas laporan itu dan menghela napas. Baru sekarang ia sadar siapa yang ia nikahi. Mengetahui Angela setiap bulan mengirim hampir 20 juta rupiah ke keluarganya, Baskara tidak bisa tidur semalaman. Saldo di rekeningnya menipis, dan utang kartu kredit membengkak. Pikiran ini bukan pernikahan terus menghantuinya. Pada Rabu malam, Baskara akhirnya mengambil keputusan. Ketika Angela pulang dengan tas belanjaan, ia sudah menunggunya di ruang tamu. Sayang, kita perlu bicara. Tentang apa? Aku lelah. Besok saja, jawab Angela acuh tak acuh sambil duduk di sofa. Kita cerai saja. Ruang tamu menjadi hening. Angela menatap lurus ke arah Baskara. Cerai? Kamu salah makan apa hari ini? Aku tidak bisa hidup denganmu lagi. Suara Baskara tegas. Angela terdiam sejenak, lalu mendengus. Baiklah. Tapi aku akan mendapatkan uang pisah yang setimpal. Uang pisah? Kamu sadar berapa banyak uang yang sudah kuhabiskan untukmu? Dan kamu masih meminta uang pisah? Kamu punya nurani? Tentu saja. Kamu yang meminta cerai sepihak, jadi wajar kalau kamu harus membayar. Angela tidak menangis atau memohon. Sebaliknya, ia langsung menghitung. Yah, 1,2 miliar rupiah itu minimal. Ditambah kompensasi kerugian moral. 1,2 miliar? Kamu pikir itu uang kecil? Anda tidak memenuhi kewajiban sebagai suami, hanya memikirkan keluarga Anda sendiri. Anda tidak peduli padaku. Aku punya hak penuh untuk menuntut jumlah itu. Baskara kehilangan kata-kata. Keesokan harinya, Baskara pergi ke rumah Ibu Hartini. Mendengar cerita putranya, wajahnya memerah. Cerai lagi? Baru berapa lama menikah? Cerai lagi. Ma, aku benar-benar tidak tahan lagi. Apa yang tidak tahan? Gara-gara kamu, aku tidak bisa menatap mata orang. Ibu Hartini tidak khawatir tentang putranya, tetapi tentang reputasinya. Apa kata tetangga, anaknya cerai 2 kali. Ma, bukan itu masalahnya, ini hidupku yang dipertaruhkan. Justru itu masalahnya. Kenapa hidupku jadi begini? Ibu Hartini hanya memikirkan hidupnya sendiri. Baskara berhenti berharap hiburan dari ibunya. Pada hari Jumat,
Angela mengunggah status di media sosial. Pernikahan bukanlah urusan satu orang. Jika pasangan tidak berusaha, pernikahan tidak akan bertahan. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa, tapi dia tidak. Sekarang aku harus membuat pilihan baru demi kebahagiaanku. Fotonya adalah pemandangan buram dari jendela, menciptakan suasana melankolis. Komentar mulai bermunculan. Sabar ya. Kamu tidak salah. Kami mendukung awal barumu. Angela membangun citra dirinya sebagai korban. Di saat yang sama, ia terus mengingatkan Bhaskara tentang uang pisah. Aku sudah konsultasi dengan pengacara. Katanya aku bisa dapat 1,5 miliar. Kamu sampai sejauh itu? Tentu saja. Aku tidak mau rugi. Angela tidak mau mengalah. Bhaskara merasa tercekik. Malam itu, Bhaskara minum sendirian dan teringat Eliana. Dulu aku memilih jalan yang terlalu mudah. Ia merasa pernikahannya dengan Eliana membosankan, sementara dengan Angela ia merasakan gairah baru, dan ia begitu mudah memutuskan untuk bercerai. Semua itu kini membebaninya dengan penyesalan. Mungkin setidaknya aku harus minta maaf pada Eliana, tapi Bhaskara tidak sanggup mengangkat telepon. Ia merasa bersalah, tetapi mengambil tanggung jawab adalah hal lain. Pada akhirnya, Bhaskara hanya melarikan diri. Di minggu yang sama, perusahaan Eliana sedang diaudit untuk kuartal pertama. Tim audit eksternal memeriksa semua dokumen akuntansi dan personalia. Bu Eliana, sistem manajemen personalia Anda sangat terorganisir. Terima kasih. Terutama pembagian wewenang yang jelas, ini mengurangi risiko. Tim audit memberikan penilaian tinggi. Ini berkat Eliana yang menata ulang sistem setelah kepergian Mirna. Efisiensi menjadi jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Karyawan juga puas. Audit berjalan lancar, dan perusahaan menjadi lebih stabil. Sementara itu, Mirna di PT Cahaya Logistik semakin terisolasi. Karena mengacaukan jadwal pengiriman, ia mulai disingkirkan dari pekerjaan penting. Mirna, urusan ini akan ditangani oleh Pak Iwan. Kenapa? Ini kan tugasku. Anda terlalu banyak membuat kesalahan. Untuk sementara, Anda hanya akan mengerjakan tugas-tugas pendukung. Kata-kata atasannya membuat Mirna marah. Ini bukan karena aku tidak mampu. Semua orang bisa membuat kesalahan. Mirna, hentikan. Di sini itu tidak berlaku. Mirna merasa harga dirinya hancur. Ia percaya ia adalah seorang profesional berbakat, tetapi tidak ada yang mengakuinya. Agresivitasnya semakin menjadi-jadi, dan hubungannya dengan rekan kerja memburuk. Si Eliana Wulandari itu yang merusakku. Gara-gara dia aku jadi begini. Mirna masih menyalahkan Eliana. Ia tidak mau mengakui masalahnya sendiri. Pada hari Senin, Bhaskara pergi ke pengacara. Ia perlu mencari cara untuk mengurangi jumlah uang pisah. Istri Anda menuntut 1,5 miliar rupiah. Ya, apa bisa dikurangi? Pernikahan ini singkat, dan alasan perceraian tidak jelas, jadi negosiasi masih mungkin. Anda berencana bercerai melalui pengadilan? Akan ada pembagian harta gonogini? Harta gonogini? Bhaskara bingung. Ia tidak tahu persis berapa banyak aset yang ia miliki. Mungkin Anda punya aset bersama dengan mantan istri Anda? Yah, ada saham perusahaan. Bhaskara teringat ia, dan Eliana memiliki saham di PT Agro Niaga Sentosa. Saat bercerai, ia memberikan setengahnya pada Eliana. Kalau begitu, periksa lagi bagian itu. Jika ada yang belum tuntas diurus, itu bisa digunakan. Setelah mendengar saran pengacara, Bhaskara pulang dan mulai mencari dokumen. Dokumen pembagian harta saat bercerai, dokumen saham perusahaan. Ia memeriksa semuanya, dan menyadari sesuatu yang aneh. Semua yang atas nama Eliana sudah diurus dengan rapi. Rekening bersama sudah ditutup, saham sudah dibagi tuntas, dan bahkan kredit di mana Eliana menjadi penjamin sudah dilunasi. Dia sudah memutuskan semuanya. Bhaskara tersenyum getir. Eliana sudah memutuskan semua hubungan ekonomi. Bahkan jika Bhaskara sekarang mengulurkan tangan, tidak ada yang bisa ia pegang. Eliana melakukan semuanya dengan tuntas, sadar Bhaskara sambil meletakkan dokumen. Eliana sudah menutup semua celah yang bisa ia manfaatkan. Bahkan jika Bhaskara mencoba bergantung padanya lagi, itu tidak mungkin. Eliana sudah sepenuhnya mandiri, aku lagi-lagi mencari jalan mudah. Bhaskara tertunduk, tetapi ia hanya menyesal, tidak berniat mengambil tanggung jawab. Ia hanya mencari pembenaran baru. Sikapnya sebagai seorang pelarian tidak berubah. Setelah Bhaskara tahu bahwa Eliana telah memutuskan semua hubungan ekonomi, segalanya mulai runtuh. Angela menuntut uang pisah. Mirna diambang pemecatan, Ibu Hartini kehilangan reputasi. Dan pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari Eliana. Pada Selasa siang, Ibu Hartini datang ke kantor Eliana.
Ia muncul tanpa pemberitahuan dan berdiri di hadapan Eliana. Eliana, kita perlu bicara. Ada urusan apa? Eliana berdiri dari mejanya. Wajah Ibu Hartini tampak lelah, tetapi ia masih bersikap percaya diri. Keluarga kami sedang kacau. Baskara cerai lagi. Mirna sebentar lagi dipecat. Lalu apa hubungannya dengan saya? Tanya Eliana tenang. Ibu Hartini ragu sejenak, lalu berkata terus terang, kamu harus melakukan sesuatu. Bujuk Baskara, lihat apa yang terjadi dengan pekerjaan Mirna. Ibu datang ke sini dan mengatakan hal-hal absurd seperti itu. Kamu kan punya kemampuan. Kamu bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Dalam kata-kata Ibu Hartini, tidak ada permintaan maaf atau penyesalan. Hanya ketergantungan. Ia ingin Eliana sekali lagi membereskan masalah mereka. Ibu Hartini, kita harus memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Ingat, Ibu selalu mengatakan itu padaku. Pisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Saya hanya mengikuti nasihat Ibu. Suara Eliana tidak bergetar. Ibu Hartini bingung. Pribadi dan pekerjaan. Bukan itu maksudku. Keluarga harus saling membantu. Keluarga. Saya sudah bercerai. Kita sekarang orang asing. Meskipun orang asing, perasaan kan masih ada. Masa kamu bisa begitu tidak punya hati? Kita sudah hidup bersama bertahun-tahun. Ibu Hartini meninggikan suaranya, tetapi Eliana tidak goyah. Ini bukan tidak punya hati, ini prinsip. Saya melakukan apa yang Ibu ajarkan. Tidak tahu berterima kasih. Teriak Ibu Hartini. Tapi Eliana dengan tenang membukakan pintu untuknya. Silakan pergi. Saya tidak akan lagi ikut campur dalam urusan keluarga Ibu. Ibu Hartini kehilangan kata-kata. Kata-kata yang pernah ia ucapkan sendiri, akhirnya menghantamnya. Siang itu juga, di PT Cahaya Logistik, Mirna membuat kesalahan terakhirnya. Ia kembali salah memproses pesanan untuk klien penting. Nama barang dan jumlahnya tertukar. Mirna, hanya ini kemampuan Anda? Atasannya menghampirinya dengan dokumen di tangan. Ada masalah apa? Pesanan ini benar-benar kacau. Klien baru saja menelepon dan meminta semuanya dibatalkan. Bagaimana Anda akan bertanggung jawab, tapi saya sudah periksa. Ini yang Anda sebut memeriksa? Berapa banyak lagi kesalahan yang harus Anda buat agar mengerti? Wajah atasannya memerah. Mirna mencoba membela diri, tetapi terdiam. Memangnya apa yang salah kulakukan? Sistem di perusahaan ini yang rumit. Sistemnya yang salah? Semua orang bekerja dengan normal. Kenapa hanya Anda yang membuat kesalahan? Mirna tidak bisa menjawab. Atasannya memotong dengan dingin. Kita akan selesaikan masalah ini melalui HRD. Saya tidak bisa bekerja dengan Anda lagi. Apa? Anda mau memecat saya? Kami tidak butuh karyawan yang karena ketidakmampuannya hanya membawa kerugian bagi perusahaan. Mirna memukul meja, tetapi tidak ada yang membelanya. Pada akhirnya, sambil mengemasi barang-barangnya, Mirna tidak mengakui tanggung jawabnya. Memangnya apa yang salah kulakukan? Ini semua karena orang lain. Mirna tidak memiliki penyesalan, hanya kebencian. Pada hari Kamis, Angela dan Baskara bernegosiasi tentang perceraian di kantor pengacara. 1,2 miliar rupiah untuk uang pisah itu terlalu banyak. Pernikahannya singkat, kata pengacara Baskara. Tapi Angela mendengus. Terlalu banyak? Aku mengalami penderitaan batin yang luar biasa. Penderitaan batin? Aku stres karena keluargamu. Suamiku acuh tak acuh padaku. Aku berhak atas jumlah itu. Angela tidak mau mengalah. Mungkin bisa diturunkan menjadi 300 juta? Tidak. Kalau bukan 1,2 miliar, aku tidak mau bernegosiasi. Angela terus berpegang pada uang. Baskara, yang sudah lelah, akhirnya menyerah. Baiklah, aku akan bayar 1,2 miliar. Angela menandatangani dokumen dengan puas. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Pada hari Jumat, Baskara duduk sendirian di sebuah kafe. Proses perceraian dengan Angela sudah dimulai. Ibunya membencinya. Mirna tidak bisa dihubungi. Apa yang salah kulakukan, gumam Baskara? Tapi ia tidak benar-benar menyesal. Ia hanya tidak mengerti mengapa orang-orang di sekitarnya tidak memahaminya. Mungkin aku harus menghubungi Eliana? Baskara mengeluarkan ponselnya, lalu menyimpannya lagi. Ia tidak punya keberanian. Pada akhirnya, Baskara tidak melakukan apa-apa. Sikapnya sebagai seorang pelarian tidak berubah, dan orang-orang di sekitarnya tidak lagi menerimanya. Malam itu, Eliana makan malam bersama karyawan perusahaannya. Bu Direktur, tahun ini kinerja kita luar biasa. Itu karena kalian semua bekerja sebagai satu tim. Terima kasih atas kerja keras kalian. Eliana mengangkat gelasnya bersama para karyawan. Ia tampak tenang dan profesional. Tapi sesampainya di rumah,
Eliana merebahkan diri di sofa. Baru saat itulah emosi melandanya. Wajah Ibu Hartini, pelarian Baskara, kebencian Mirna semuanya muncul di kepalanya. Aku juga lelah. Eliana menangis. Emosi yang sudah lama ia tahan akhirnya pecah. Di tempat kerja ia kuat, tetapi di rumah, sendirian, ia membiarkan dirinya lemah. Setelah menangis, ia merasa sedikit lebih baik. Sekarang, ini benar-benar berakhir. Eliana menyeka air matanya dan mengangkat kepala. Ini adalah awal dari proses penyembuhannya. Sebulan kemudian, Ibu Hartini bertemu seorang kenalan di supermarket. Bagaimana kabarnya akhir-akhir ini, Bu? Yah, begitulah, jawab Ibu Hartini lesu. Baskara sudah cerai lagi. Mirna menganggur. Angela, setelah mengambil uang pisah, menghilang. Bagaimana dengan mantan menantumu? Masih berhubungan? Tidak. Dia sekarang orang lain. Ibu Hartini tersenyum getir. Ia teringat kata-katanya sendiri, pisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Kata-kata itu akhirnya menjadi standar. Eliana melindungi perusahaannya dengan sistem, sementara Ibu Hartini menggunakan keluarga sebagai alat untuk eksploitasi. Dan hasilnya, karma menimpa Angela dan Mirna. Eliana tidak melakukan apa-apa. Ia hanya hidup dengan prinsip. Sistem itu sendiri yang menghancurkan mereka yang hidup dengan cara berbeda. Sore itu, Eliana memandang dari jendela ruang kerjanya. Lampu-lampu kota mulai menyala. Eliana tersenyum tipis. Aku sudah melakukan hal yang benar. Aku tidak menyesal. Eliana menerima dirinya sendiri. Ia tidak menyerah pada eksploitasi atas nama keluarga, tidak bertindak karena emosi, tetapi dengan prinsip, dan pada akhirnya, ia melindungi hidupnya. Eliana mulai bersiap untuk hari yang baru. Masa lalu telah berakhir. Masa depan adalah miliknya. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Silakan berikan suka, tinggalkan komentar, dan berlangganan saluran ini untuk menyaksikan kisah-kisah yang lebih menarik dan mendebarkan.